Pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan 11 calon hakim konstitusi ditunda. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi 3 DPR karena belum tercapainya kesepakatan di antara 10 fraksi. Komisi Hukum menunda penetapan 2 dari 11 kandidat hakim Mahkamah Konstitusi yang mengikuti uji kelayakan. Komisi 3 juga menerima usulan koalisi masyarakat sipil yang meminta agar pemilihan ditunda tidak perlu terburu-buru. Sebelumnya DPR akan mengumumkan pada 7 Februari lalu setelah uji kepatutan dan kelayakan rampung dan dilanjutkan di rapat pleno. 2 hakim terpilih akan melengkapi 7 hakim konstitusi lainnya dalam memproses sengketa hasil pemilihan umum 2019. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedia Panjaitan, penetapan 2 hakim baru akan dilakukan setelah reses nanti, yakni sekitar 12 Maret mendatang. Bagi mereka. Jadi tidak ada perdebatan yang ini waktu saya oke kita masuk ke dalam mendengarkan ahli, kemudian kita mengambil keputusan. Terus kawan-kawan bilang jangan malam ini. Terus kita tawarin lagi Selasa gitu loh. Jangan, kita baru pulang dari dapil, ada yang masih dari dapil, terus kemudian ada yang ngomong, udahlah ketua, habis selesai saja gitu loh. Habis selesai lihat tanggal-tanggal, kemudian kita lihat mereka habisnya tanggal berapa, 21 Maret, ya masih memungkinkan, akhirnya kita putuskan tanggal 12 Maret setelah selesai. Dalam rentang waktu hingga 12 Maret, Komisi Hukum akan berkonsultasi dengan tim panel ahli yang dibentuk untuk meminta masukan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan 11 calon. Tim ahli tersebut beranggotakan 4 orang yang terdiri atas mantan hakim MK dan akademisi yaitu Harjono, Maria Farida, Marwarar Siahaan, dan Edi Oshiarich. Tak hanya itu, penundaan ini dilakukan lantaran fraksi-fraksi di Komisi 3 masih perlu melakukan konsolidasi internal. Kan lembaga politik. Masing-masing pimpinannya seperti apa, yang pada intinya tidak siap hari ini. Kemudian tidak siap, ya kita sebagai pimpinan kan harus mengikuti apa kemauan dari kawan-kawan itu. Tadi yang agak jadi diskusi kita, apakah mereka tidak ada masalah, tidak perlu diperpanjang, itu yang jadi poinnya tadi. Sebelumnya, Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih 2 hakim MK pengganti Aswanto dan Wahidudin Adams yang telah habis masa jabatannya. Dikutip CNNindonesia.com, kedua sosok tersebut kembali menjadi calon hakim MK dan bersaing dengan 9 nama calon lainnya. Sebagaimana di tayangan tadi, pengambilan keputusan hasil seleksi hakim Mahkamah Konstitusi diundur 1 bulan. Ini adalah keputusan politik yang tentunya memiliki pertimbangan politik. Adakah transaksional politik di baliknya? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kiri saya ada Mas Hinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam Bang Mas Hinton. Ya, selamat malam Bung. Gayanya gaul sekali hari ini ya. Berarti tapi pakai celana jeans, pakai celana jeans dan juga pakai sepatu cat. Kemudian ada Bang Donald Faris, peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, Bang Mas Hinton, ini kalau dilihat kemarin fit and proper testnya tanggal 6 sampai 7 Februari 2019. Kemudian ditunda dengan alasan reses. Ada alasan lain yang lebih substansial selain reses ini membuat penundaan keputusan? Ya, tentu penundaan ini masih dalam batas yang diatur oleh undang-undang. Itu 30 hari masa kerja gitu ya, diambil keputusan. Nah, kemarin itu tahapan-tahapan dari mulai seleksi calon hakim MK ini, kita mulai pembuatan makalah, kemudian fit and proper test itu uji kelayakan, tanya jawab, pendalaman begitu ya dari makalah yang dibuat, dan kemudian pendalaman terhadap rekam jejak dan juga laporan-laporan dari elemen masyarakat seperti Bung Donald dan teman-teman. Nah, tentu kami juga sangat terbantu dengan adanya informasi-informasi, masukan dan bahan-bahan yang diberikan oleh teman-teman dari masyarakat sipil, Bung Donald dan kawan-kawan ini kepada Komisi 3. Dan itu juga menjadi bahan yang salah satu yang kami tanyakan kepada masing-masing calon. Nah, tentu rekrutmen calon hakim MK ini memang
harus terselenggara secara transparan. Kami buat secara terbuka, seterbuka-bukanya dari mulai pengumuman, ya, kemudian dari pelibatan panel ahli itu ya, beberapa profesor, ada 4 profesor kemarin itu yang kami libatkan untuk melakukan uji seleksi kelayakan hakim MK ini, karena kami nggak ingin terburu-buru menetapkan siapa yang akan kami pilih. Nah, maka proses ini juga kami lakukan secara terbuka, transparan ke publik, dan semua publik kita ini bisa memelototi, melihat gitu ya. Dan dengan proses yang sekarang ada jeda hingga tanggal 12 nanti, tentu ini juga bisa menjadi informasi yang baik bisa kami terima dari masyarakat sebelum kami memutuskan akan memilih siapa nanti, seperti itu. Jadi ini proses yang menurut saya juga bisa di waktu yang tersedia ya, untuk nanti kami mempertimbangkan siapa yang akan dipilih, diputuskan nanti dari berbagai praksi ya di komisi-komisi itu. Ya, kalau saya ke Bang Donald, kalau ada lihat apakah memang tadi Bang Mas itu mengatakan sudah memenuhi prosedur ya pada Undang-Undang 30 hari, masih hal yang wajar, kemudian untuk mendapatkan figur yang benar-benar kompeten sehingga dibutuhkan lobby-lobby, kemudian juga diperlukan sebuah observasi lagi dari fit and proper test. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Pertama, kita harus lihat Mahkamah Konstitusi secara organisasi dulu. Mahkamah Konstitusi itu ada 9 orang hakim konstitusi, 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari DPR RI. Kurang dari 1 tahun, sekali lagi Mas Yuda, kurang dari 1 tahun ini, kalau ditarik ke belakang, 3-tiganya hakim berganti. Ada yang dulu Pak Arief Hidayat, dan sekarang 2 orang mencari pengganti, Aswanto dan Wahidudin Adams. Tapi ada 2 treatment yang berbeda loh, kalau mau kita perbandingkan. Di Pak Arief terlebih dahulu kemarin, itu tidak ada proses seleksi terbuka yang dilakukan. Yang terjadi waktu itu Pak Arief diundang, mau dilanjutkan atau tidak, kemudian ketuk palu seluruhnya mau dilanjutkan. Tidak ada panel ahli, tidak ada open recruitment, pengumuman di media massa untuk membuka kesempatan bagi kandidat lain untuk men-challenge Pak Arief, itu tidak ada. Dan hari ini berbeda. Ada 2 pengganti ini berbeda treatmentnya. Saya mau sampaikan dari 2 proses ini kelihatan bahwa sebenarnya kalau kita mau evaluasi proses seleksi di pejabat publik di DPR tidak ada standar yang baku kalau mau kita evaluasi di situ. Sebab bagaimana menjelaskan ketika Pak Arief dulu tidak ada fit and proper test, dan sekarang ada. Nah, dulu tidak ada panel ahli, sekarang ada panel ahli. Yang mana lebih bagus, saya tidak akan ragu menyebut yang sekarang lebih bagus. Tinggal kemudian melihat bagaimana hasilnya. Kan prosesnya sudah bagus, tinggal kemudian menentukan bagaimana hasilnya. Nah, Bang Masinton tadi berkali-kali menggunakan diksi, kita buka secara transparan, terbuka, itu benar. Dan secara tersirat atau implisit itu juga mengakui bahwa yang kemarin seleksinya juga tidak transparan dan tidak terbuka. A contrario kan seperti itu. Nah, tapi oke lah, itu sudah lewat, sudah dilantik menjadi hakim konstitusi. Nah, sekarang atas kritik publik yang dahulu, saya dengar perubahan seleksi ini menjadi terbuka, melibatkan panel ahli, juga tidak bisa dilepaskan dari kritik publik dalam seleksi Pak Arief Hidayat terdahulu. Dan sekarang ada perbaikan. Nah, ini menurut saya positif. Entah apa yang terjadi, walau-walam, saya tidak bisa menjelaskan itu. Tapi itu positif. Entah karena pemilu, pencitraan politik, saya tidak mau menerka-nerka wilayah ini. Tapi itu positif dan penting untuk diapresiasi. Cuman memang masih ada catatan-catatan soal waktu, soal proses yang sangat cepat di pengumuman. Itu menurut saya penting menjadi catatan. Dan saya sudah sampaikan ke Bang Masinton tadi sebelum diskusi. Yang paling krusial itu adalah soal waktu pengumuman. Pengumuman itu hari Jumat dan di close Jumat berikutnya. Itu artinya hanya 5 hari waktu efektif bagi orang menyiapkan seluruh dokumen untuk mengikuti seleksi. Salah satu item seleksi itu, Mas Yuda, adalah surat keterangan pengadilan niaga tidak pernah dinyatakan pilot. Dan untuk mendapatkan surat itu saja butuh waktu sampai dengan 5 hari. Bayangkan orang dari daerah
guru-guru besar, akademisi, praktisi yang ada misalnya di luar kota harus datang ke Jakarta dan kemudian mendapatkan surat keterangan tidak pilot dari pengadilan niaga. Di situ saja ada benturan waktu sesungguhnya. Nah, maka waktu dulu kami pernah menyampaikan bersama kawan-kawan Kode Inisiatif dan seluruh jaringan Koalisi Masyarakat Sipil, kami usulkan tolong diperpanjang paling tidak waktu pendaftaran. Tapi jawaban yang kami terima dari Pak Arsul Sani pada waktu itu, termasuk juga Pak Bambang Susatyo, jawabannya nih media kami lihat ada constraint waktu yang dipertimbangkan. Karena anggota DPR mau reses dan kami ingin putus ini sebelum reses. Tapi ternyata kan juga tidak. Kontradiktif ya, karena jadi akhirnya menjadi agak mubazir. Sekali lagi, mudah-mudahan ini jadi evaluasi ke depan, seleksi. Enggak ke depan, 5 tahun lagi lah lebih tepatnya. Karena kan habis ini 5 tahun lagi kalau terpilih, Maret habis di 2019 ini, maka akan ada 2 hakim konstitusi akan dipilih pada Maret di 2024 nantinya. Ya, nanti saya akan ke Bang Mas Hinton terkait dengan tadi waktu untuk pendaftaran 5 hari, kemudian ironiklinya adalah ternyata proses pemutusannya justru lebih lama daripada ekspektasi karena tadi diharapkan sebelum reses sudah mendapatkan jawaban. Ya, CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dan berbicara mengenai pengambilan keputusan hasil seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi yang diundur 1 bulan. Apakah ada efek terhadap transaksional di balik itu atau ada pertimbangan politik lain? Tadi Bang Donald sudah mengatakan yang direview adalah kenapa proses rekrutmennya cuma 5 hari, kemudian tapi pengumumannya justru 1 bulan. Ditundanya. Bagaimana nih? Justru kalau cepat kita juga diprotes. Tergesa-gesa. Ya, dianggap tergesa-gesa. Kalau lama juga dicurigai gitu kan. Tapi memang menurut saya itu sesuatu yang inilah ya. Nah, sekarang Pama, kenapa itu tertunda? Nah, tertunda ini kan itu tadi, semuanya kan kita harapkan dengan jeda pengumuman seminggu. Memang selalu pengumuman itu rentang waktunya itu seminggu memang. Baik itu ke komisioner lainnya seperti Komnas HAM dan lain-lain diumumkan oleh DPR juga itu rentang waktunya seminggu masa pengumuman tadi. Nah, ketika kami pada pleno Komisi 3 sebelumnya, kami memang sudah mengagendakan bahwa kalau bisa ini diputus cepat sebelum masa reses persidangan yang akan masuk masa reses nanti selesai hari Kamis nanti. Nah, kami berharap sesungguhnya bisa kami putus. Tapi ini kan lagi-lagi ya proses politiknya kan juga tidak mudah. Proses politik seperti apa ini yang dilakukan kan di balik itu? Dari masing-masing kandidat ya, kemudian ada yang dari berbagai praksi kan juga mengusulkan beda-beda. Pertama kan kami mengambil mekanisme keputusan itu melalui musyawarah mufakat. Ya, kalau Bang Mas itu bisa mereview siapa fraksi itu yang terlebih dulu meminta ditunda. Apakah memang secara aklamasi semua tiba-tiba ada ide ditunda dulu nih, kayak gitu? Secara aklamasi juga. Secara aklamasi ditunda. Satu diantaranya adalah juga agar kita bisa menerima masukan masyarakat tadi. Dan juga kami menunggu sambil kami juga minta ya penilaian dari tim panel ahli tadi itu. Pakar-pakar yang memang kami undang untuk ikut dalam proses uji kelayakan di DPR ini. Karena tiga itu kan harus dari DPR dan 2 ini yang sekarang sedang mau diganti ini adalah yang berasal dari unsur usulannya DPR. Nah, jadi maka saya rasa proses yang berjalan sampai 2 minggu ke depan nanti, tanggal 12 Maret itu, ini bisa kita jadikan satu sisi masukan masyarakat, kedua ya kami juga lebih mendalami dari masing-masing calon itu. Ya, kalau secara teknis masyarakat seperti apa? Bisa berpartisipasi mungkin kalau komunitas-komunitas ataupun kelompok masyarakat peduli MK seperti ini itu bisa secara langsung. Tapi kalau masyarakat awam seperti apa ini, Bang? Ya, mekanismenya kan ada kami buka itu umpama di sekretariat Komisi 3, kebetulan di Komisi 3 yang membidangi. Nah, kemudian juga ada lewat aplikasi yang namanya DPR Now itu. Bisa disampaikan masukan-masukan kepada DPR, khususnya di Komisi 3 untuk
memberikan masukan-masukan terhadap masing-masing kandidat calon itu. Umpama seperti kemarin yang selain yang diusul di informasi dari teman-teman masyarakat sipil ya, kami juga mendapat informasi dari masyarakat lainnya gitu ya. Umpama ada salah satu kandidat yang itu, dan itu juga menjadi bahan kami dalami loh, ya karena masih terbawa katanya terbawa emosi, terbawa ketika pilkada di Jakarta lalu, padahal domisilinya juga tidak di Jakarta gitu kan. Nah itu juga menjadi bahan kami dalami, karena yang kita cari ini adalah negarawan-negarawan yang memang ya dia berkutat di persoalan konstitusi itu, hukum dasar kita. Nah maka integritasnya, rekam jejaknya itu perlu kita ketahui bersama sebelum nanti kita tapi kalau dari Ketua DPR sendiri Pak Bambang Susatyo mengatakan bahwasanya seharusnya sebelum reses sudah ada keputusan. Ya agenda itu kan selalu seperti itu, kita merencanakan, kita harapkan bisa selesai keputusan itu dalam cepat gitu. Ternyata kan dalam dinamikanya kemudian ya berkembang dari berbagai elemen praksi di dalam Komisi 3 ya. Ternyata kan juga beda-beda, pengennya usulannya si A, yang satu usulan si B, si C, D, ya gitu. Nah, pertimbangan apa ini, Pak? Selain kan, tadi integritas, kemudian juga kapasiti dari orang-orang ini. Ya tentu kan masing-masing praksi pasti punya penilaian masing-masing ya terhadap masing-masing calon. Nah maka dari berbagai usulan-usulan itu kan menjadi dinamis ini, gitu ya. Dan ini juga selain dari usulan praksi, usulan masyarakat sipil juga kan juga. Berarti tidak ada standar baku untuk scoring seperti itu gitu. Kalau ini setiap fraksi punya ide, kemudian punya kepentingan-kepentingan. Kalau proses politik itu nggak bisa seperti itu, Mas. Nah gitu loh. Jadi proses politik itu selalu kita kedepankan itu di mana titik temu tadi. Proses musyawarah itu menjadi penting buat kita. Kecuali kemudian kita tidak bisa menempuh proses musyawarah, tidak bisa ketemu nih. Tidak deal katakan gitu ya masing-masing ya untuk kita bikin mufakat gitu ya. Ya maka harus mekanismenya voting gitu. Tapi selalu kita mengedepankan itu. Nah maka dalam proses 2 minggu ini juga kita melakukan selain pendalaman juga menyocokkan ini masing-masing praksi ya terhadap masing-masing calon yang diusulkan. Iya, Bang Donald ada tanggapan terkait ini 2 minggu waktu untuk mereview semuanya dari berbagai variabel tadi ya. Bagaimana ini? Sebenarnya kalau kita mau jujur, masing-masing anggota DPR itu sudah punya orangnya masing-masing. Di seleksi pejabat publik manapun, even di seleksi hakim Mahkamah Agung sekalipun, DPR itu sudah punya orang-orangnya. Berarti independensinya dipertanyakan di sini. Bukan, ini kan sekali lagi ini memang realitasnya politik. Narasinya adalah narasi politik. Orang ranking 1 diseleksi di Pansel, di jabatan pejabat publik misalnya, baik seperti contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi, diurut atau di KPU atau Bawaslu, mekanismenya kan ada panitia seleksi. Ketika Pansel yang dengan berbagai macam latar belakang menyeleksi orang, ada profesor, ada akademisi, ada praktisi, menyeleksi orang, kemudian ada sistem ranking. 1 sampai 10 orang misalnya, yang mau dipilih kan 5 orang setengahnya. Di DPR logikanya bisa terbalik. Bisa jadi orang ranking 5 itu bisa ranking 1, bisa orang ranking 10 bisa menjadi ranking 1. Karena logikanya logika politik. Logikanya bukan mencari orang yang terbaik dari segi kompetensi, tapi bisa diterima secara politik. Itulah logika DPR. Kan orang yang terbaik. Ini berarti tidak menguntungkan buat orang-orang yang punya kompetensi cukup bagus. Kalau tidak punya link. Kalau orang yang punya kompetensi tapi punya link, bisa diajak kompromi di DPR, maka kemudian akan bisa diterima secara politik. Itulah yang terjadi. Proses politiknya seperti itu. Dan itu yang terjadi bukan hanya problem politik di Indonesia yang seperti itu. Di negara-negara lain di dunia pun problem politiknya juga sama. Seperti sekarang misalkan saja direktur FBI diganti oleh seorang Donald Trump, atau kemudian banyak pejabat publik jabatan strategis lainnya, hakim agung diusulkan oleh seorang presiden, itu juga seperti itu prosesnya. Jadi memang berbeda loh logika penilaian terukur sistematis seperti Pansel. Dia akan berbeda 180 derajat dengan logika penilaian secara politik.
bisa jadi orang yang tidak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa, tapi punya koneksi politik bagus, itu akan diterima secara politik. Itu realitas politik ya. Walaupun itu secara teoritis dan secara akademis kita akan sangat tidak setuju seperti itu, tapi sulit kemudian akan membuat politik itu ideal. Karena orang duduk di jabatan politik pun kadang-kadang juga tidak ideal dengan posisi dan kapasitasnya. Orang yang punya kompetensi di bidang hukum kadang-kadang duduk di komisi yang lain yang bukan bidang hukum, militer dan seterusnya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, saya kerucutkan lagi, Mas Yuda. Kenapa ini tertunda? Saya meyakini sebenarnya orangnya sudah ada, tapi nggak ketemu secara politik. Gerindra punya orang, PDIP punya orang, Golkar punya orang, tapi nggak ketemu. Yang dipilih cuma 2 orang. Maka kemudian yang membuat ini tertunda bukan karena usulan masyarakat belum masuk, Mas Hinton tadi normatif itu, bukan usulan masyarakat belum masuk, tapi secara politik belum klop. Iya, nanti setelah jeda saya akan bertanya belum masuk secara usulan politik tadi, pertimbangan-pertimbangan politik sambil menerima usulan. Sambil menunggu sampai tanggal 12 Maret nanti ya Bang. Nanti di jeda berikutnya kita akan melihat 11 nama yang diajukan, mungkin dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bisa memberikan review terkait hal itu. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Dari 11 kandidat hakim MK, 2 diantaranya merupakan petahana hakim konstitusi, meski sama-sama berlatar belakang hukum. Namun dalam karir ada pula yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Dan berikut profil 11 calon hakim MK. Ya, tadi 11 nama yang sudah diajukan, 2 diantara petahana. Bang Donald, gimana review Anda terkait ini? Kalau tadi dikatakan Bang Mas Hinton menerima nih semua masukan dari publik. Begini, sebelum itu ke nama-nama itu Mas Yuda. Sebenarnya kalau soal nama kan tidak etis juga kami yang memberikan input, kawan-kawan yang memberikan input ke DPR, tiba-tiba juga membuat ini baik atau tidak baik di ruang publik. Jadi menurut saya juga akan bias apa yang sudah kami lakukan dengan memberikan masukan itu. Seolah-olah menjadi endorser atau destroyer kandidat tertentu. Jadi saya mau menghindari di situ. Kenapa ini belum tuntas? Saya mau lanjutkan di situ, Mas Yuda. Karena bukan seleksi saja belum tuntas, penjelasan saya juga belum tuntas dalam itu. Apa yang menjadi variabel yang membuat deal politiknya menjadi sangat susah? Sekarang ini lebih kurang 66 hari menjelang pencoblosan 17 April. Kalau diundur 1 bulan artinya makin dekat lagi ke hari pencoblosan. Seluruh sengketa pemilihan legislatif, bahkan sengketa hasil pemilihan presiden itu akan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Ini ada 2 orang. 2 orang ini artinya suaranya tentu akan sangat berpengaruh kepada dimensi hasil akhir sengketa. Bisa bayangkan itu Mas Yuda, kalau ada panel soal sengketa di DPR pemilu itu kan dibagi-bagi 3 panel. Kalau 2 orang saja memegang satu panel yang sama, itu sudah ada 50% plus 1. Kan masing-masing dipecah nanti, akan ada 3 panel nanti itu, masing-masing hakim konstitusi itu 3. Jadi menurut saya itu yang akan terjadi. Konfigurasi politik presiden 2019, 7 April, itu juga akan mempengaruhi konfigurasi wajah hakim konstitusi yang akan terpilih ke depan. Malang ini kan begini, jabatan saya termasuk yang kemudian kita harus berpikir ke depan bagaimana jabatan-jabatan tidak seluruhnya melalui fit and proper test di DPR. Karena kalau sudah melalui fit and proper test di DPR, maka kemudian varian politiknya akan berbeda, khususnya Hakim Agung. Sekali lagi khususnya Hakim Agung. Coraknya akan berbeda ketika
Hakim agung itu dipilih oleh lembaga politik. Akan dilihat golongan darahnya nanti. Golongan darahnya NU Muhammadiyah, golongan darahnya organisasinya apa? GMNI, PMKRI, kemudian dan lain-lain, kami dan seterusnya. Banyak sekali varian seperti itu. Jadi menurut saya tidak semua harusnya jabatan-jabatan politik akan diserahkan pemilihannya ke DPR ke depannya. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Nah, Mahkamah Konstitusi kan ini desainnya diletakkan di Undang-Undang Dasar, bukan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dia akan menjadi representasi 3 institusi yang berbeda-beda. Nah, faktanya seleksinya juga beda-beda ketiga-tiganya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang agak konsisten itu adalah seleksi di pemerintah. Kecenderungannya pemerintah itu dari dulu sampai sekarang itu hampir seluruhnya itu menggunakan pansel, panitia seleksi. Nah, presiden itu hanya menerima 2 nama dari 1 orang yang akan dipilih oleh presidennya. Mahkamah Agung itu lebih nggak jelas lagi sebenarnya. Tiba-tiba aja sudah ada 1 nama calon hakim konstitusi pilihan dari Mahkamah Agung. Nah, itu penting kemudian menurut saya kalau kita bicara soal check and balances, DPR juga bertanya soal itu. Mempertanyakan bagaimana seleksi yang ajak, yang partisipatif, terbuka dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Agung. Itu untuk perbaikan lebih besar ke depannya. Ya, Bang Mas itu ada tanggapan terkait ini konfigurasi dari wajah yang akan terpilih nantinya linear juga dengan pemilihan presiden ataupun pileg di 2019 ini? Ya tentu ya masing-masing pasti punya kepentingan ke sana lah. Itu apa itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Karena apapun ya masing-masing pasti mencoba. Tapi kan lagi-lagi kita menariknya supaya pemilihan itu lebih objektif, partisipatif gitu ya. Nah, kenapa tadi ketika Bung Donald menyinggung memang tidak semua jabatan itu harus dilakukan fit and proper. Tetapi ketika era reformasi itu beberapa jabatan-jabatan negara itu memang harus melalui mekanisme fit and proper test. Kita menghindari kekuasaan yang berpusat pada satu organ gitu, seperti eksekutif begitu ya. Nah, dan itu bisa dikendalikan. Itu kan kita pernah mengalami itu ketika masa Orde Baru dulu, ketika parlemen itu ya dianggap cuma tukang stempel saja. Nah, maka DPR sebagai representasi perwakilan rakyat tadi itu dia juga ikut menentukan, menguji kelayakan yang diajukan oleh eksekutif atau dalam hal ini pemerintah seperti itu ya, dan ikut dalam proses itu seperti jabatan Panglima TNI, Kapolri, hakim agung ya, hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, KPU, Bawaslu gitu ya, dan lain-lain yang memang jabatan-jabatan yang itu dia di satu sisi tidak hanya berpusat di presiden ANSI, walaupun kita dengan mekanisme presidensial. Nah, duta besar begitu juga itu melalui uji kelayakan di DPR. Nah, maka di sini ada ruang kontrol tadi. Ya, Bang Mas Hinton, kalau Anda lihat sendiri dari fraksi PDIP sudah ada nama yang memang sesuai dengan tadi ya, kepentingan politik yang dianggap. Kalau PDIP itu harus ada sinyal dari Teguh Umar dulu. Gimana sejauh ini? Pertimbangannya apa ini dari tadi integritas, kompetensi, latar belakang? Ya tentu kami mempertimbangkan itu tadi ya, integritas, rekam jejak ya, itu menjadi bahan pertimbangan kami. Dan tentu keputusan ini kan masih kami bahas dalam beberapa minggu ini sebelum nanti diputuskan. Nah, tentu masing-masing fraksi sudah punya di kantongnya masing-masing siapa yang bakal diusulkan. Ya, Bang Dono, kalau Anda melihat dengan waktu yang sangat mepet, kemudian tadi kepentingan-kepentingan, dan kalau kita review di 2018 ada 28 kasus sengketa pemilu yang masih terus berjalan, sosok yang memang diharapkan yang bisa reputable dan juga memenuhi semua variabel keinginan tadi politik maupun masyarakat seperti apa sebenarnya? Kalau saya concernnya Mas Yuda bukan soal constraint waktu. Sebab constraint waktu kan kalau benar-benar terpilih pasca reses itu masih ada waktu sesungguhnya. Jadi secara konstitusionalitas masih legal dan konstitusional karena tidak melewati waktu.
justru bukan itu yang paling menakutkan bagi saya, Mas Yuda. Yang paling menakutkan adalah yang terpilih lahir dari janji-janji politik. Misal, kalau dia jadi hakim konstitusi, kemudian ada sengketa hasil pilpres nanti maju dan masuk di Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan bikin janji politik akan memenangkan si A atau si B. Atau kalau ada sengketa pemilu legislatif, dia menjadi hakim konstitusi, dia punya komitmen akan memenangkan si A, si B dalam sengketa pilkada tersebut. Saya melihat itu justru menjadi potensi yang lebih berbahaya daripada concern waktu. Sebab kalau itu, proses seleksi yang sudah bagus terbuka ini, untuk memilih negarawan ini akan gagal. Karena soal menunggu sekarang ini, menunggu izin Teguh Umar, menunggu izin Selipi, menunggu izin-izin ketua umum partai lainnya. Tapi sebenarnya dengan praksi yang ada 10, dengan kandidat calonnya beda-beda ya, tentu terima kasih sekali, Bang. Itu juga tidak bisa dimonopoli. Sayang sekali kita nggak bisa berbicara di Bang ya. Jadi kita hanya menunggu siapa nama yang akan dipilih oleh DPR terkait dengan Hakim Konstitusi, sehingga nanti ketakutan Bang Donald maupun masyarakat bahwasanya mereka yang memenuhi janji-janji politik dalam melaksanakan tugasnya tidak terjawab pada tahun 2019 hingga 2024. Si Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami.